Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Salwa Hairia dari kelas 5D, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks laporan. Teks laporan merupakan hasil pengamatan yang berisi tentang informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, dan kunjungan ke suatu tempat. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama itu adalah informasi secara umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. Yang ketiga, itu terdapat simpulan, yang berisi kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Setiap teks laporan hasil pengamatan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam sebuah teks laporan biasanya lebih dari satu. Tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok juga dapat dijadikan kerangka pada teks laporan. Cara menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks laporan dengan seksama. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Dan setelah itu, kita bisa menemukan ide pokok pada paragraf. Tulis ulang dalam bentuk diagram seperti contoh 1 untuk mempermudahnya. Berikutnya adalah simpulan dalam teks laporan. Selain ide pokok, terdapat pula simpulan dalam teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat simpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang didapat dan rangkailah menjadi sebuah pernyataan akhir. Selanjutnya adalah ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering juga disebut dengan pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok biasanya dapat kita jumpai pada kalimat utama. Jika kamu mendengar laporan secara lisan, dengarkanlah dengan seksama, agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan yang jelas. Selanjutnya adalah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran atau mind map dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan isi laporan yang akan disampaikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan antara lain: yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang ada pada laporan.
Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap laporan dan dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa untuk menemukan gagasan pokok dan informasi penting pada laporan. Selanjutnya adalah menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Selain membaca teks, kamu juga dapat menggunakan kata tanya untuk memperoleh informasi-informasi yang terdapat pada teks, seperti 5W1H. Selanjutnya adalah membuat simpulan berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat. Setelah kita belajar membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, kita juga dapat mengembangkan peta pikiran tersebut untuk membuat simpulan. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pertanyaan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan pada teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan tulisan dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran seperti gambar berikut. Peta pikiran adalah sebuah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk teks. Setelah memahami apa saja yang kita pelajari pada materi teks laporan, mari kita berlatih. Di sini terdapat teks yang berjudul Tumbuhan sebagai Sumber Kehidupan. Di paragraf pertama tertulis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Di paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Di paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Di paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas berada di Aceh, dan dataran tinggi Bone berada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Di paragraf yang kelima adalah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Selanjutnya, buatlah peta pikiran berdasarkan paragraf 1 sampai dengan 5 seperti contoh yang telah disajikan di layar. Latihan yang kedua adalah tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Di paragraf pertama, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Di paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan jenis-jenis kacang-kacangan lain. Paragraf yang ketiga adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan lainnya. Lalu, setelah membaca teks laporan tadi, berdasarkan paragrafnya. Nah, tadi kan ada 3 paragraf, jadi kita tuliskan ide pokoknya pada tabel yang telah disediakan di layar. Lalu, sebelahnya kita tulis kesimpulan dari paragraf itu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat selalu.